Hari Minggu Kliwon 18 Desember saya jalan-jalan di Pasar Klidikan Notoharjo, Solo. Ramai sekali penjual dan pengunjung pasar waktu itu. Berbagai barang bekas ataupun baru dijual di sini. Secara kebetulan saya melihat sebuah guci kecil setinggi 20 cm. Warnanya kekuningan, usang, dan tua. Entah kenapa saya sangat berminat membelinya. Naluri saya mengatakan ada sesuatu dengan guci itu. Akhirnya dengan kepandaian menawar yang saya miliki, guci ini saya beli dengan harga sangat murah. Memang aneh, setelah diamati ada gambar naga timbul di atasnya. Saya melanjutkan jalan-jalan lagi. Di lapak penjual benda-benda rongsokan, saya melihat ada tasbih tua tergeletak di antara onderdil bekas sepeda ontel. Tasbih itu sudah putus talinya. Hanya dengan beberapa lembar uang ribuan, tasbih ini pun saya beli. Ketika saya amati, ternyata tasbih butut itu pada pangkalnya dihiasi koin Cina kuno berlobang. Dan setelah saya rangkai kembali tasbih ini, ternyata jumlah bijinya ada 33. Sementara koin berlubang itu juga berhiaskan motif sepasang naga. Dengan demikian, hari itu sudah 2 kali saya bertemu dengan simbol-simbol naga. Karena waktu itu masih dalam nuansa bulan Suro, saya merasa menangkap alamat gaib dari peristiwa yang sepertinya hanya kebetulan saja ini. Cerita pun berlanjut pas malam Jumat Kliwon 23 Desember yang menurut Petong Jawa berada dalam naungan Wuku Tolu dan Windu Kuntoro. Saya mencoba bermeditasi. Ketika terlarut dalam alam meditasi, tiba-tiba saya merasa berada di sebuah bukit karang, atau saya kira inilah Pulau Gunung Karang. Di hadapan saya sudah berdiri seorang pria gung luhur, memakai topi lancip cukup tinggi seperti dandanan pengantin pria Jawa. Topi inilah yang disebut Kuluk Kanigoro, yang hanya dikenakan seorang raja saja. Pria itu juga berpakaian panjang hitam persis pakaian zaman kerajaan dulu. Dalam pertemuan itu, sosok tersebut menyerahkan sebuah telur sebesar telur angsa, tapi lebih besar sedikit ukurannya. Warna telur tersebut coklat muda dan ada motif seperti batik berwarna coklat tua. "Nak mas, ini telur naga, ingsun hanya memberikan separuh untukmu. Sedang yang separuhnya ada di Gunung Sembung, yang nantinya akan menjadi saudaramu," kata pria gung luhur itu. Hanya itu yang diucapkannya, lalu pria misterius itu menghilang. Saya terkejut dan menarik diri untuk kembali ke alam wadak. Aneh sekali, keesokan harinya persisnya pagi sekitar pukul 10, seorang lelaki tua yang mengaku bernama Mbah Badi bertamu ke gubuk saya. Ia nampak kehausan dan langsung menenggak segelas air putih yang saya suguhkan. Tanpa saya minta, Mbah Badi menceritakan kalau dulu waktu muda dirinya gila ilmu gaib. Begitu gilanya hingga ia pernah bertapa di Gunung Karang, Banten. Dari hasil pertapaannya itu, Mbah Badi dianugerahi batu yang sudah berwujud seperti akik, tapi sangat besar. Bagian-bagiannya penuh lubang. Di Gunung Karang, Banten, Mbah Badi bertapa hingga 40 hari 40 malam lamanya. Dan pada hari pamungkas atau hari terakhir, tubuhnya dililit naga hijau kekuningan sangat besar sekali. Begitu sang naga hilang, tiba-tiba di pangkuannya tergeletak batu tersebut. Oleh-oleh dari alam lain itu pun ia bawa pulang. Karena kepekaannya sudah cukup tajam, ia pun dapat menangkap sebagian manfaat aura batu itu, yaitu bisa digunakan untuk pengobatan. Akhirnya Mbah Badi membuka praktek pengobatan alternatif dengan media batu tersebut.
Mungkin sudah ketentuan jalan hidup Mbah Badi, banyak pasien yang cocok dengan metode pengobatannya. Entah karena alasan apa yang sukar diterima nalar sehat, batu seberat sekitar 1 kg yang disebutnya sebagai mustika naga akan diserahkan kepada saya. Wah, sepertinya saya tidak berhak menerimanya, Mbah. Cetus saya berusaha menolaknya. Tidak, Nger, kamu orang yang berkah merawat mustika ini, tegas Mbah Badi. Tapi Mbah Badi langsung memotong. Sudahlah, Nger, ingat dengan mimpi yang hadir dalam tidurmu tadi malam, bukan? Saya terkejut mendengarnya. Mimpi yang hadir dalam tidur semalam pun kembali membayang dalam ingatan. Rupanya saya tidak mungkin bisa menolak pemberian ini. Mohon maaf, Mbah, saya tidak bermaksud menolak pemberian ini, tapi sejujurnya saya tidak memiliki uang atau benda yang pantas saya berikan untuk maharnya. Mendengar perkataan saya, Mbah Badi tersenyum penuh makna. Mbah tahu itu, Nger. Berikan saja 2 lembar uang yang ada di dalam dompetmu itu. Itu sudah cukup buat ongkos Mbah, katanya. Mbah Badi seolah bisa melihat isi dompet saya yang waktu itu memang hanya berisi 2 lembar uang pecahan 10 ribuan dan 20 ribuan. Kedua lembar uang inilah yang saya berikan padanya sebagai mahar, itu saja. 2 hari kemudian, tanpa diundang, banyak sekali teman-teman yang datang ke tempat saya dan ingin memiliki batu mustika naga itu. Ada yang ingin memaharinya dengan tebusan 1 juta, 5 juta, hingga ada yang mau memaharinya dengan sepeda motor. Tapi saya enggan melepas batu itu sebab saya meyakini masih ada rahasia yang belum tersingkap. Misalnya saja, siapa sesungguhnya Mbah Badi itu. Sementara banyak ragam penilaian tentang batu yang dianggap mustika tersebut. Ade, sahabat saya, berpendapat kalau aura batu ini amat galak dan keras. Dia hanya cocok dimiliki oleh para jawara atau pendekar. Menurutnya, ini adalah batu pirus coklat yang cukup langka. Bei Saidi lain lagi. Sahabat saya ini mengatakan kalau khodam batu itu memang seekor naga dari selatan. Jika tahu kunci-kunci penggunaannya, mustika ini bukan hanya untuk pengobatan saja, tapi bisa menyedot racun ular maupun kemuliaan hidup pemiliknya, katanya. Joko Boja, sahabat saya lainnya, punya komentar lebih menegangkan lagi. Ia mengaku telah melihat si ular naga hijau kekuning-kuningan melingkar-lingkar mengelilingi tempat saya. Mungkin naga gaib itu telah menemukan tuannya, tandasnya. Ia juga menyebutkan nama naga gaib itu sebagai kaki naga Bantolo. Ia menyarankan untuk mengetahui secara persis kalau batu tersebut memang sebuah mustika, maka harus melewati uji kelayakan dulu oleh para pakar kasepuhan. Bagi saya, mustika atau bukan, batu ini saya yakini sebagai anugerah Gusti ingkang Maha Murah lan Wicaksono, dan pasti ada rahasia di balik semua peristiwa ini. Sampai pada hari Rabu Pon 25 Januari sekitar pukul 9 malam, entah mengapa kepala ini seperti berputar-putar. Sudah minum obat pereda sakit kepala, namun belum sembuh juga. Ketika rasa sakit semakin menyiksa, hanya mengikuti dorongan naluri saja, saya meletakkan batu mustika naga itu di bawah bantal. Kemudian saya tidur dengan menaruh kepala di atasnya. Ajaibnya, saya tertidur lelap. Namun sekitar pukul 12 malam, saya terjaga dan tiba-tiba melihat sekelebat cahaya kuning keemasan yang cukup panjang di ruang sholat. Setengah jam kemudian, di ruang tamu juga terlihat cahaya yang sama. Mungkin karena lelah dan kepala masih terasa berat, saya tak begitu mempedulikan keanehan tersebut hingga akhirnya tertidur pulas hingga pagi menjelang.
Pagi harinya keadaan saya sudah jauh lebih segar. Namun ketika menyuguhkan teh manis dan pisang goreng kesukaan saya, istri saya bercerita, "Mas, sekitar jam 2:30 tadi pagi aku terbangun mau sholat hajat. Tapi dalam tidur itu aku bermimpi sangat aneh." "Memangnya mimpi apa, Bu?" tanyaku. "Rumah kita ini seperti dilingkari ular naga yang sangat besar. Warnanya hijau kekuningan. Kepala naga itu berambut gondrong bertanduk. Tapi anehnya naga itu jinak. Bahkan kepalanya diletakkan di pangkuanmu, Mas. Sampai para tetangga berjubel melihatnya. Lalu aku bangun, aku takut dengan mimpi itu, Mas," rengeknya. "Semoga itu rahmat Gusti Allah, Bu. Kamu tidak usah takut ya," nasihatku. Setelah mendengar cerita perempuan yang sangat saya cintai itu, saya pun teringat dengan mimpi tadi malam. Ya, dalam mimpi itu saya kembali bertemu dengan Priagung Luhur yang beberapa hari sebelumnya juga hadir dalam mimpi yang saya alami. Dalam pertemuan kedua ini, dia menyebut dirinya sebagai Sultan Muhammad Hasanuddin dari Banten. Beliau berperan agar saya merawat dengan baik-baik batu pemberian Mbah Badi. Dalam mimpi ini, sosok yang mengaku sebagai Sultan Muhammad Hasanuddin Banten itu menyebutnya sebagai telur naga. Sambil menikmati suguhan teh manis dan pisang goreng, saya pun teringat pada kejadian malam tahun baru kemarin. Menjelang puncak pergantian tahun, saya melihat dengan mata telanjang ular sebesar lengan melingkar di jendela rumah. Keesokan harinya, kampung tempat saya tinggal digenangi banjir Bengawan Solo. Saya bertanya dalam hati, sesungguhnya apa kaitannya mimpi Gunung Karang yang ada di Banten dengan Gunung Sembung yang ada di Cirebon? Setidaknya saya membaca sebuah informasi menarik dalam buku sejarah bahwa pada suatu hari Kiku Cirebon berkumpul bersama Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksan, Syekh Datuk Kahfi, Syekh Mejagung, Syekh Lemah Abang, Syekh Bentong, Syekh Maghribi, dan para gegeden. Di kesempatan ini Kiku Cirebon menyerahkan putrinya Ratna Pakungwati untuk diperistri Syarif Hidayat, juga penyerahan seluruh wilayah Cirebon. Pangeran Panjungan pun menyerahkan adiknya Siti Baghdad beserta anak buahnya di Panjuanan. Begitu pula Syekh Datuk Kahfi dan Pangeran Kejaksan menyerahkan semua murid-muridnya. Tepat malam Jumat dilangsungkan pernikahan akbar antara Syarif Hidayat dengan Ratna Pakungwati. Setelah melangsungkan pernikahan, ia pergi ke Gunung Jati. Di sana, kedua pengantin baru ini bertemu dengan seekor ular naga yang sangat besar. Dan ular naga ini ingin mengabdi pada Syarif Hidayat. Permohonan sang naga dikabulkan dengan syarat ia harus merubah wujud dirinya. Lalu sang naga mengubah wujud menjadi sebuah keris yang kemudian dinamakan keris kaki Nogo Gede karena begitu besarnya ular naga ini. Paginya Syarif Hidayat dinobatkan oleh Wali Songo sebagai kepala negeri Cirebon dengan sebutan kebesaran yang sinuwun Kanjeng Susuhan Jati Purbo Panetep Panotogomo Aulia Allah Kutubiz Zaman Khalifatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keris kaki naga gede menjadi pusaka Cirebon. Sekitar tahun 1526 Masehi, putra Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Kawunganten yang bernama Pangeran Muhammad Hasanuddin ditunjuk menjadi Pinoto Agomo di Banten dengan gelar Kanjeng Sultan Muhammad Hasanuddin dan diberi kekancingan pusaka keris kaki naga gede. Keraton Pakungwati Cirebon dengan diserahkannya keris kaki naga gede seperti kehilangan pamor. Saat pulang dari penobatan anaknya di Banten, kapal Sunan Gunung Jati yang menuju ke Cirebon diterjang badai sangat ganas. Atas kesaktiannya, beliau berhasil menangkap
inti badai yang kemudian menjelma menjadi sebuah keris yang sangat indah yang diberi nama kaki air mulek. Versi kisah lainnya ketika berada di Gunung Sembung, amparan Gunung Jati, guna menyusun pemerintahan masyarakat Islam yang dihadiri pemuka agama Syekh Nurjati, bersepakat menunjuk Syarif Hidayatullah sebagai Imam Panotogomo. Ketika Syarif Hidayatullah melaksanakan sholat subuh, secara tiba-tiba dikejutkan oleh seekor ular naga besar yang melilit tubuhnya yang bermaksud mengabdi pada Syarif Hidayatullah. Lalu ia berubah menjelma menjadi sebilah keris dapur naga gede. Dan di kesempatan lain sebagai pemimpin baru, ia berkeinginan membangun tembok keraton Pakungwati dan dilaksanakan rakyat Cirebon. Salah satu tanda batu-batunya ada yang bergambar ular dan sesuai keinginan pembuatnya.